2 juta hijab itu. Maka perbanyak Allah mungkin 1000 kali zikir Allah setiap hari, supaya 1000 hijab terbuka satu hari. Sebulan 36.000 hijab terbuka. 1 tahun 400.000 hijab. Kalau hijab Anda 2 juta, dalam berapa tahun? 400.000 kali 5 tahun. Itu maknanya bila Anda zikir Allah, Allah, Allah 1000 sehari selama 5 tahun, 2 juta hijab tersingkap. Nah, ketika 2 juta hijab tersingkap, Anda akan melihat Allah sejelas Anda melihat siapapun di muka bumi ini. Sekarang siapa yang Anda lihat? Anda melihat segala sesuatu kecuali Allah. Bayangkan, padahal Allah itu lebih dekat dari urat leher. Tapi kenapa Anda tidak melihat Allah? Tapi Anda melihat segala sesuatu. Melihat diri sendiri, melihat kaca, melihat orang, melihat manusia, melihat langit, melihat matahari, melihat bulan. Tapi hanya satu yang Anda tidak lihat, yaitu Allah. Maka buka hijab Anda itu. Nah, inad dina, sesungguhnya tata cara menjalankan kewajiban di sisi Allah adalah tunduk pasrah. Sekarang siapa yang tunduk pasrah kepada Allah melebihi pendeta Buddha? Ulama mana di dunia ini yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengalahkan tunduknya pendeta Buddha kepada Allah? Ya, dia ulama bersyahadat, ya benar. Dia sholat, ya benar. Dia zakat, ya benar. Umat dari Nabi terbaik, ya benar. Melaksanakan haji, ya benar. Melakukan ihsan, ya benar. Tapi apakah pernah umat muslim itu tunduk kepada Allah? Ingat firman Allah di Al-Quran. Waman lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah dari apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Nah, di satu sisi Anda sudah merasa muslim, merasa menjalankan Islam, tapi di ayat yang lain Anda juga dapat ancaman. Nah, bayangkan bagaimana caranya supaya status kita sudah muslim, sudah bersahadat, sudah benar menjalankan syariah Islam, sudah benar semua itu. Maka perintah dari para khatib Jumat, ya ayyuhallazina amanu, Anda tahu orang-orang beriman itu di atas orang aslamu, di atas orang-orang yang berislam. Ya ayyuhallazina aslamu, ya ayyuhallazina amanu, lebih tinggi dari aslamu itu ada amanu. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ini takwanya segini, disuruh setingkat tinggi-tingginya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah setinggi-tingginya. Ya. Wala tamutunna, janganlah sampai meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan, diterjemahkan kecuali dalam beragama Islam. Masa sudah berislam secara syahadatain, naik dipanggil menjadi orang-orang beriman, telah menjalankan rukun Islam, statusnya meningkat menjadi orang beriman, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, disuruh bertakwa. Takwa bukan takwa biasa, setakwa-takwanya lagi. Tapi masih diingatkan oleh Allah, wala tamutunna, jangan sampai mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kok beragama Islam lagi diterjemahkannya. Bukan. Muslimun yang kedua ini bukan bermakna beragama Islam, tapi dalam keadaan tunduk pasrah setunduk-tunduknya. Itu maknanya apa? Kalau harta Anda 1 triliun, serahkan 1 triliun itu kepada Allah. Baru sah. Tunduk Anda itu baru sah. Kalau Anda punya 1 nyawa, serahkan nyawa Anda itu. Palestina ini sekarang memerlukan peperangan, maka harus digelorakan jihad. Kita pergi ke Palestina, serahkan nyawa kita, baru kita muslim. Kalau tadi muslim apa? Muslim bersyahadat. Iya. Kan skala menjadi muslim itu 0 sampai 100. Nah, ini panggilan untuk menjadi muslim yang paripurna, muslim kamil.
Laksanakan Islam itu sebenar-benarnya. Kalau punya harta 1 triliun, infakkan di jalan Allah 1 triliun, berangkat ke Palestina perang. Nah, kalau harta yang 1 triliun ini diperlukan, ya panitianya ada yang mengelolanya untuk membeli persenjataan, membeli makanan, untuk membeli segala perbekalan. Tapi Anda ikut di perang sana. Nggak cukup sebagai mandor di luar saja. Sudah ngeluarin seluruh harta, ikut juga jadi bawa senjata berperang melawan musuh Allah. Karena Allah ini melakukan perniagaan dengan orang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah itu melakukan perniagaan dengan orang beriman, bahwa nanti bagianmu di akhirat surga. Tapi di dunia ini segala sesuatu yang kau miliki, harta, seluruh harta, kesehatan, pikiran, ilmu, harta benda, serahkan kepada Allah, baru ditukar dengan surga. Gak boleh setengah-setengah. Setengah harta saya untuk warisan anak-anak saya, setengah ini untuk istri saya, setengah ini untuk... Itu kadar muslim awam. Tapi untuk menjadi siddiqin, yang standar imannya Abu Bakar. Abu Bakar itu menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Udah Nabi Muhammad mengingatkan, wahai Abu Bakar, tinggalkan buat keluargamu. Abu Bakar mengatakan, aku titipkan keluargaku kepada Allah. Seluruh harta ini buat Allah. Nah, atas penyerahan total, maka dapatlah ya gelar as-siddiq. Yang benar imannya, yang benar Islamnya, yang benar ihsan. Maka seorang muslim itu gak ada yang kaya, saudara. Seorang mukmin itu gak ada yang kaya. Seorang muslim gak ada. Semua fakirun ilallah. Karena semua hartanya diserahkan ke Allah. Punya 1.000 serahkan 1.000, punya 10.000 serahkan 10.000, punya 1 juta serahkan 1 juta, punya 1 triliun serahkan 1 triliun, punya 10 triliun serahkan 10 triliun. Maka Anda tidak punya apa-apa. Yang kaya Islam dan yang kaya Allah. Sementara kita semua fakirun ilallah. Nah, ini makna Islam. Inna dina, sesungguhnya tata cara menjalankan kewajiban di sisi Allah adalah dengan pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu seperti pendeta Buddha. Nah, Anda tersinggung kalau saya katakan seperti pendeta Buddha. Saya sebut deh seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering salah sangka umat Islam ini, Nabi Zulkifli itu adalah Buddha Gautama. Zulkifli itu artinya pemilik naungan. Jadi orang yang bertapa pada zaman itu, iblis saja ngaku dia minal mukhlasin. Ya Allah, si Zulkifli ini hambamu minal mukhlasin. Perjanjianku dulu, kata iblis, aku akan menggoda anak cucu Adam sampai menjadi penduduk neraka, kecuali min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu maknanya apa? Pertama, mukhlisin, kita ini ikhlas. Skala 0 sampai 100. Setelah 100 derajat ikhlas tertinggi kita sudah laksanakan, Allah memberi kita derajat mukhlisin. Nah, setelah kita menjadi mukhlisin, berkarir menjadi mukhlas. Mukhlas itu dari 1 karir sampai 100. Nah, berkarir sampai 100 itu puncak karir ke mukhlasin kita yang ke 100 itu diberi contoh oleh Nabi Zulkifli. Maka iblis angkat tangan, langsung menghadap Allah. Ya Allah, perjanjianku denganmu, la agwiyannahum, saya akan mencelakai anak cucu Adam. Ila ibadakal mukhlasin, aku akan mencelakai anak cucu Adam seluruhnya sampai menjadi penduduk neraka, kecuali hamba-hambamu minal mukhlasin. Nah, 1 orang hamba ini sudah lolos dari segala ujian dunia, yaitu Nabi Zulkifli. Maka ketika panas terik matahari saat dia bertapa, iblis dalam wujud ular menaungi Nabi Zulkifli, di atasnya menaungi. Nah, saat hujan, iblis pun menaunginya. Nah, para petapa-petapa yang lain melihat, oh, itu orang yang memiliki perlindungan. Zulkifli dalam bahasa Arab. Jadi Buddha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli. Nah, murid
Buddha Gautama itu adalah para pendeta itu. Yang kalau sudah pasrah begini, duduk begini semadi. Dia bilang, aku serahkan diriku kepada Allah. Nah, kalau saya sebut menjadi muslim yang sejati itu seperti pendeta Buddha itu, Anda akan tersinggung. Karena Anda selalu mengatakan mereka kafir kan? Nah, supaya Anda tidak tersinggung itu, berserah dirilah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya tata cara berkewajiban di sisi Allah adalah dengan pasrah. Pasrah itu artinya menyerahkan segala-galanya. Itu makna inna dina indallahil Islam. Tetapi kalian kan suka menerjemahkan secara awam. Menerjemahkan secara awam itu seperti apa? Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, agama yang ada di bumi ini sekarang, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Nasrani, ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada Konghucu. Nah, yang benar itu adalah yang agama Islam. Itu yang kalian terjemahkan Al-Quran itu. Nah, tapi kalau yang dimaksud oleh Allah itu, sesungguhnya tata cara hidup menjalankan kewajiban di bumi ini, inna dina itu artinya sesungguhnya tata cara melaksanakan kewajiban. Inna dina indallah, di sisi Allah, al-Islam, yaitu tunduk pasrah. Tunduk pasrah itu maksudnya apa? Nature. By nature, nggak boleh dengan rekayasa. Bercocok tanam yang benar, ya, sesuai sunatullah. Bekerja 5 dapat rezeki 5. Jangan Anda bekerja 3 dapat rezeki kebanyakan. Anda jadi konglomerat. Bekerja sama, kita punya waktu 24 jam sehari. Tapi kenapa Anda 1 tahun dapat 2-3 triliun, sementara rakyat jelata bekerja cuma dapat 1 bulan cuma dapat 3 juta, 1 tahun cuma dapat 30 juta, sekedar untuk kebutuhan bahan pokoknya. Kan sama, Anda menghirup udara dari Allah kan sama, makan air kan sama. Kan karunia dari Allah sama kepada kalian. Kenapa kalian ambil lebih? Berarti ada tatanan kehidupan yang kalian salah mengatur tatanan kehidupan itu. Nah, kebetulan tatanan kehidupan itu adalah hasil inisiatif kalian, hasil perjuangan kalian. Membangun sistem bernegara, sistem berekonomi, sistem berkebudayaan, sistem berperadaban. Menurut tata caramu, kemauanmu. Bukan menurut tata cara Allah. Nah, baru disebut muslim apabila kamu mengikuti tata caranya Allah. Nah, sekarang siapa yang kalian sebut ulama? Datangkan kemari. Saya akan uji ilmunya. Apakah Anda mendukung sistem bernegara sekarang? Apakah Anda lebih taat kepada hukum negara dibanding hukum Allah? Jangankan Anda lebih menuhankan negara dibanding menuhankan Allah. Kalau saya uji dengan ilmu. Tapi saya hormati Anda sebagai muslim, sebagai ulama, karena anggota dari Majelis Ulama Indonesia, pengurus Majelis Ulama Indonesia, ketua Majelis Ulama Indonesia. Tetapi saya kasihan sama nasib Anda di akhirat nanti. Saya demi Allah telah bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, bila umat Nabi Muhammad kelak punya beban di padang mahsyar, karena terlalu banyak dosanya, mohon berikan dosanya, saya yang tanggung. Asalkan bukan 3 dosa. Dosa syirik kepada Allah, dosa durhaka kepada orang tua, ibu kandung dan ayah kandung, dan dosa kaum liwat, orang yang LGBT. Nah, umat Nabi Muhammad nanti kalau bertemu di padang mahsyar, Anda sangat berat pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Amal Anda kurang. Bilang, ya Allah, ada hambamu yang bernama Abdul Fattah, siap menanggung dosa-dosaku. Asalkan Anda umat Nabi Muhammad, saya akan tanggung dosa Anda. Ini perjanjian saya dengan Allah. Nah, seberat apa dosa kalian? Dosa saya sudah berat. Ya nggak apa-apa, saya malu masuk neraka dengan dosa saya. Maka saya mohon sama Allah, ya Allah, saya malu kalau masuk neraka hanya beban dosa saya. Mending serahkan dosanya umat Nabi Muhammad itu saya yang tanggung. Karena syafaat itu ada 2 menurut Allah. Ya, yang sampai ilmunya kepada kalian kan, kalau orang amalnya lebih baru boleh bersyafaat kan. Nabi Muhammad amalnya lebih untuk masuk surga, maka dia bantu umatnya dengan syafaat. Ulama amalnya lebih, maka selisih saldo amalnya
tambahkan untuk murid-muridnya. Itu namanya syafaat. Itu amal lebih boleh disedekahkan kepada orang lain. Itu yang kalian mengerti tentang syafaat. Nah, saya ajarkan sekarang syafaat yang kedua adalah dosa orang lain Anda ambil. Kalau kemauan orang lain Anda tidak rela, memang tidak bisa. Karena tidak satu pihak menanggung dosa orang lain. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Tetapi bila kerelaan bersama, ini saya yang menanggung dosa, yang duluan rela nih. Biasanya kan orang mau kasih dosanya kepada orang lain, rela dia. Kalau membagi dosanya kepada orang lain, sangat rela dia. Tetapi pihak yang menerima dosa orang lain itu gak ada yang rela. Nah, saya sekarang rela. Syaratnya umat Nabi Muhammad dan pernah bertemu saya. Nah, terserah Anda bertemu saya, orang terhormat, orang hina, terserah. Yang penting Anda pernah mengenal saya di bumi. Maka di akhirat nanti sampaikan kepada Allah, ya Allah, katanya ada hambamu yang telah melakukan perjanjian denganmu, bahwa dosanya umat Muhammad dia akan tanggung. Asalkan bukan dosa syirik, bukan dosa durhaka kepada orang tua, dan bukan dosa liwat. Saya siap menanggung. Supaya apa? Supaya kalian lempeng masuk surga sebagai umat Nabi Muhammad. Karena banyak orang yang harus saya selamatkan. Ya, saya harus menyelamatkan ahlul fitrah, ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa? Anak-anak yang mati dari orang tua yang non muslim, orang tua kafir, orang tua komunis di Korea Utara, di China, orang tua Kristen di Barat, Amerika, Eropa, meninggal. Kalau di bawah umur 10 tahun langsung masuk surga. Tapi antara umur 10 tahun sampai 12 tahun, sampai 13 tahun itu perdebatan. Dia sudah balik atau enggak? Kalau sudah balik masuk neraka. Nah, saya yang akan memperjuangkan dengan dalih itu belum balik. Malaikat bilang sudah balik. Umur 12 tahun menurut malaikat ini sudah balik. Karena sudah mimpi basah, sudah ngomong porno, sudah macam-macam. Anak-anak orang kafir. Tapi saya yang akan membela, itu belum balik itu. Masih kecil itu. Ayo kita uji. Nah, nanti di akhirat saya akan berdebat dengan malaikat. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini, seperti mengada-ada? Kalau kawan-kawan Salafi Wahabi itu akan mengatakan saya, ucapan Anda itu mana dalilnya di Al-Quran dan hadis? Ya, Al-Quran dan hadis itu pegangan buat seluruh kita yang terdokumentasi. Tetapi kalau hijab Anda yang 2 juta hijab itu Anda sudah buka, Anda bertemu Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kalimullah. Nah, Anda akan menerima perintah dari Allah dan menerima perjanjian. Makanya jangan menganggap Allah itu jauh. Kan Salafi Wahabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di langit ke-7 katanya. Jadi dia tidak mengatakan Allah itu dekat, dia anggap Allah itu sangat jauh. Karena hanya dia mengetahui, dia tahunya Allah itu siapa. Dia tidak tahu bahwa Allah itu juga apa. Allah nurun berarti cahaya itu apa. Allahus salam, Allah itu kedamaian. Jadi bila Anda berada dalam kedamaian, berarti Anda sedang bersama Allah. Karena Allah itu menyebut dirinya Ana as-salam. Anda berdoa setiap hari setelah sholat, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah kedamaian. Bukan pemberi kedamaian saja Allah itu, tapi Allah adalah kedamaian itu sendiri. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan dari engkaulah kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan segala kedamaian akan kembali kepadamu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam, maka berilah aku wahai Tuhanku dengan kedamaian. Jadi bila Anda sedang hati Anda damai, Anda sedang bersama Allah. Tapi Allah sebagai apa? Nanti Allah sebagai siapa nanti lebih indah lagi. Ya. Jadi inilah dulu seri kuliah tentang Islam. Saya akan dokumentasi untuk anak cucu saya supaya mampu mendirikan negara Islam di sebuah wilayah, satu pulau di bumi ini. Pada saat mereka komunitasnya 1 juta orang. Supaya tegak 100% hukum-hukum Allah ditegakkan. Seperti kehidupan malaikat di langit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.